Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yap, di video kali ini aku akan membahas tentang 3 kunci sukses Law of Attraction. Nah, seperti yang kalian tahu juga bahwa di beberapa video aku sebelumnya, aku juga udah pernah membahas tentang Law of Attraction ini. Nah, ya, memang ada beberapa ritual ataupun amalan ya, ataupun hal-hal yang harus dilakukan dalam penerapan Law of Attraction ini agar sesuatu yang kita inginkan itu bisa lebih cepat terwujudnya. Nah, kira-kira apa aja ya bentuk amalan yang harus kita lakukan untuk Law of Attraction ini bisa terwujud lebih cepat kayak gitu kan ya. Nah, daripada berlama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama adalah optimis. Jadi, kita harus yakin dulu. Kita yakin akan kemampuan diri kita. Kita yakin akan sesuatu hal yang ingin kita dapatkan itu pasti bisa kita dapatkan atas izin Allah kayak gitu. Jadi kita memang harus yakin dulu, kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa, bahwa kita mampu akan sesuatu hal itu, kita bisa mendapatkannya atas izin Allah kayak gitu. Karena kita punya Allah dan Allah tahu apa yang benar-benar kita butuhkan saat ini dan Allah pasti akan memberikannya kayak gitu. Yang penting kita yakin aja dulu gitu, yakin bahwa kita bisa, bahwa kita mampu kayak gitu. Jadi ketika kita sudah optimis, kita harus optimis ya, harus benar-benar yakin akan sesuatu hal itu kayak gitu. Kita pasti bisa kok mendapatkannya, kita bisa kayak gitu. Jangan jadi orang yang pesimis karena Allah juga nggak suka dengan orang-orang yang pesimis kayak gitu. Jadi lebih bagusnya itu harus optimis ya, kita harus yakin akan sesuatu hal itu kayak gitu. Itu kuncinya yang pertama. Yang kedua adalah ikhtiar. Kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik juga. Nah, jika kita ingin sesuatu hal yang baik datang ke hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan usaha yang baik juga untuk mendapatkan hal itu kayak gitu kan ya. Adapun bentuk usaha yang bisa kita lakukan adalah dengan beribadah, terus menulis scripting ataupun bersolawat, itu merupakan salah satu bentuk usaha yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, memang itu semua terlihat mudah. Namun itu adalah cara yang paling sulit dilakukan oleh orang yang tidak ada niat ataupun tidak ada kemauan untuk melakukan usaha yang maksimal kayak itu. Nah, contohnya aja gini. Dalam beribadah ataupun berselawat itu masih banyak di antara kita yang masih kayak malas ataupun enggan melakukan beribu macam alasan untuk tidak melakukannya atau keberatan melakukannya kayak gitu kan ya. Padahal itu adalah salah satu bentuk usaha kita yang bisa kita lakukan sebagai umat manusia kayak gitu kan, untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kita dapatkan kayak gitu. Nah, itu artinya kamu belum melakukan usaha yang maksimal untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik gitu. Kamu memang berkeinginan, aku ingin punya rumah ya Allah, aku pengen deh kesini ke situ, pokoknya banyak banget hajat-hajat kamu, tapi kamu nggak ada usaha kayak gitu. Karena kita sadar bahwa dunia ini itu milik Allah. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan doa kita itu sampai ke Allah gitu kan ya. Jadi ketika kita merasakan malas ataupun merasa kayak pokoknya malas lah melakukan sesuatu hal kayak beribadah ataupun bersolawat itu malas, ya kita harus paksa diri kita, itu merupakan salah satu bentuk usaha kita gitu, karena kita kan bersungguh-sungguh, karena kita memang ingin mendapatkan sesuatu hal yang baik, jadi kita harus melakukan cara yang terbaik juga gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan itu datang lebih cepat ke kita, itu memang harus ada usaha kayak gitu. Nah, salah satu usaha yang bisa kita lakukan yaitu tadi, kayak beribadah, kita kencengin lagi nih ibadahnya. Terus kita bisa nulis scripting kayak gitu kan ya. Yang seperti udah aku bahas di video aku sebelumnya, kita bisa menulis scripting ataupun kita bisa kencengin juga sholawat kita kayak gitu. Nah, karena itu merupakan salah satu usaha yang bisa kita lakukan kayak gitu. Karena usaha itu walaupun terlihat sederhana, tapi itu sangat sulit loh dilakukan oleh semua orang. Jadi kita harus membuat diri kita itu lebih spesial. Kita itu adalah orang-orang pilihan gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar paksa diri kita untuk melakukan hal baik itu. Yang ketiga adalah tawakal. Kita pasrah, kita berserah diri kepada Allah dengan menyerahkan segala sesuatu hal yang kita inginkan itu kepada Allah kayak gitu. Jadi yang bisa kita lakukan itu memang harus, yang pertama adalah optimis. Kita berusaha dan berdoa. Setelah itu kita lakukan semuanya, udah kita serahkan semuanya kepada Allah, kita pasrahkan kayak gitu. Jangan ditanya-tanya kapan datangnya kayak gitu. Nah, contohnya gini, jika kita memesan suatu barang dari online shop kayak gitu kan ya. Terus kita lihat nih, scroll kayak gitu. Terus ada yang kita suka kayak gitu. Terus kita lihat, wah ternyata harganya mahal banget ya. Terus kita lihat juga kantong kita. Wah,
ternyata ini uang aku nggak cukup nih untuk beli ini, kayak gitu. Dan yang kamu lakukan itu pasti kamu nabung kan, bekerja untuk ya mengumpulkan rezeki kamu untuk nabung untuk bisa beli barang yang kamu mau, kayak gitu kan ya. Setelah uang kamu udah cukup kayak gitu kan ya, kamu bisa membeli barang yang kamu inginkan gitu. Nah, ketika kamu sudah mau check out nih barang pesanan kamu, itu kan pasti ada juga kayak ongkirnya. Ongkir yang mahal itu pasti agak lebih cepat, dan kalau yang murah itu agak lambat kayak gitu kan ya. Dan setelah kita pesan, ya udah kita tahu bahwa barang itu bakal nyampe ke kita dan kita tinggal tunggu aja barangnya nyampe ke kita kayak gitu kan ya. Nah, jadi kayak gitu konsepnya law of attraction ini, kayak itu hukum alam ini kayak itu. Jadi jika kita menginginkan sesuatu hal itu datang lebih cepat ke kita harus usaha juga yang keras. Kita menanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa, bahwa kita mampu gitu. Kemudian kita sudah berusaha juga, udah berusaha melakukan berbagai macam cara, entah itu kayak memperkuat lagi ibadahnya, terus kita udah berdoa juga, bersolawat juga, terus bekerja seperti biasa yang kita lakukan kayak gitu kan ya. Udah, untuk hasilnya yaitu kita serahkan semuanya kepada Allah, karena alam semesta ini itu milik Allah. Jadi segala sesuatunya kita serahkan aja sama Allah, karena Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya gitu. Jadi itu semua yang kita inginkan, hajat-hajat kita itu bisa lebih cepat nyampenya dengan paket yang super kilat, dengan usaha kita yang lebih keras itu gitu. Tapi kalau kita kayak malas beribadah, terus habis itu malas untuk bersolawat juga, kayak enggan-enggan, kayak kadang bersolawat kadang enggak kayak gitu kan ya, itu belum maksimal usahanya. Jadi itu semua sesuatu hal yang ingin kita dapatkan itu benar-benar bisa kita dapatkan, tapi ya itu agak lama datangnya, entah itu misalnya ya macet di jalan, terhambat akan segala sesuatu hal kayak gitu. Misalnya nih, sesuatu hal yang ingin kamu mau itu udah dikasih sama Allah, tapi nyampenya ke kamu itu yang terhambat-hambat kayak gitu. Nah, jadi itu dia tadi 3 kunci sukses LOA yang harus kita terapkan dalam diri kita, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu ada optimis, kita harus yakin akan segala sesuatu hal itu, kemudian kita ikhtiar, kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan cara yang terbaik untuk hasil yang terbaik kayak gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah tawakal, kita serahkan semuanya, kita pasrahkan semuanya kepada sang penguasa, sang pemilik alam semesta ini. Jangan ditanyain kapan datangnya kayak gitu. Ya udah, yang penting kita bisa berusaha dan berdoa aja gitu. Dan ya mungkin segitu aja videonya dari aku hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you next video. Bye.